Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gilang Aulia Barta dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh dalam kehidupan sehari-hari di bidang sains dan geologi. Pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas tentang batuan induk nikel laterit. Saya akan membahas mulai dari bagaimana terbentuk di dalam bumi dan bagaimana dia terekspos ke permukaan bumi sebelum terjadi proses pelapukan. Simak videonya dari awal hingga akhir dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh namun tidak untuk jawaban yang nyeleneh. Selamat menyaksikan. Axel Fredrik Cronstedt pada tahun 1751. Ahli kimia Swedia ini adalah orang pertama yang berhasil mengisolasi dan mengidentifikasi nikel sebagai unsur kimia baru, meskipun belum terkait dengan deposit laterit secara spesifik. 3. Albertus Christian Kruit di Indonesia. Seorang ahli asal Belanda, Albertus Christian Kruit mencatatkan sejarah dengan menemukan biji nikel di kawasan pegunungan Verbeek, Sulawesi, pada tahun 1901, yang kemudian menjadi dasar bagi eksplorasi dan studi lebih lanjut di Nusantara. Tahap pertama, saya akan menerangkan bagaimana proses perubahan magma awal menjadi ultra basah. Proses perubahan magma awal dari dalam bumi menjadi batuan ultra basah melalui kristalisasi fraksional dan akumulasi mineral. Berikut ini adalah langkah-langkah kunci dalam proses perubahan tersebut. Yang pertama yaitu pelelehan parsial, batuan dari mantel atas bumi yang secara alami memiliki komposisi ultra basah yang kaya akan magnesium dan besi namun miskin silika. Magma yang dihasilkan oleh proses ini biasanya bersifat basaltik tetapi membawa komponen mineral mafic dan ultra basah. Yang kedua yaitu pergerakan dan pendinginan magma. Magma yang kurang padat dibandingkan batuan di sekitarnya akan bergerak naik ke dalam kerak bumi. Selama pergerakan ini, magma mulai mendingin. Yang ketiga, kristalisasi fraksional. Ini adalah proses diferensiasi magma yang paling penting. Saat magma itu mendingin, mineral-mineral dengan titik leleh, hal ini sesuai dengan bound reaksi series, akan mengkristal terlebih dahulu. Mineral-mineral awal yang mengkristal ini biasanya adalah mineral mafic dan ultra basah seperti olivin dan piroksen. Yang keempat yaitu akumulasi mineral. Kristal-kristal olivin dan piroksen yang padat ini kemudian terpisah dari cairan magma yang tersisa. Pemisahan ini sering terjadi akibat dari gaya gravitasi di mana kristal-kristal tersebut mengendap dan terakumulasi di bagian bawah waduk magma atau yang kita kenal dengan magma chamber. Proses ini disebut pengendapan gravitasi atau gravity setting. Yang kelima, pembentukan batuan ultra basah. Akumulasi dari mineral-mineral mafic dan ultra basah ini yang membentuk lapisan-lapisan batuan beku intrusi ultra basah seperti peridotit dan dunit. Batuan-batuan ini memiliki silika yang kurang dari 45%. Kesimpulan dari hal ini adalah magma awal tidak secara langsung berubah menjadi batuan ultra basah, melainkan batuan ultra basah terbentuk melalui pemisahan atau akumulasi komponen mineral spesifik seperti olivin dan piroksen dari magma induk selama proses pendinginan dan kristalisasi fraksional di dalam bumi.
Tahapan yang kedua, setelah magma ultrabasa terbentuk, bagaimana mineral olivin dan piroksen terkonsentrasi. Mineral olivin dan piroksen terakumulasi setelah magma ultrabasa terbentuk melalui proses yang disebut dengan diferensiasi magma atau kristalisasi fraksional yang terjadi karena perbedaan kepadatan antara mineral padat dan magma cair. Berikut ini adalah langkah-langkah utama bagaimana proses tersebut terbentuk. Yang pertama, pendinginan dan kristalisasi awal. Ketika magma ultrabasa ini mendingin, mineral dengan titik leleh tertinggi yaitu olivin menjadi padat terlebih dahulu sesuai dengan rangkaian reaksi Bowen atau kenal dengan Bowen series. Pemilihan gravitasi atau yang kita kenal dengan gravitation setting. Kristal olivin dan piroksen yang baru terbentuk lebih padat atau lebih berat daripada magma cair di sekitarnya. Akibatnya mereka tenggelam dan meleleh ke dasar waduk magma atau magma chamber karena gaya gravitasi. Ketiga, akumulasi dan penumpukan. Seiring berjalannya waktu, lapisan tebal kristal olivin dan piroksen terakumulasi di bagian bawah waduk magma. Proses ini membentuk batuan beku berlapis. Yang keempat, pembentukan batuan peridotit. Akumulasi dari mineral-mineral yang pada akhirnya membentuk batuan yang kaya mineral olivin dan piroksen seperti peridotit dan dunit yang merupakan batuan penyusun utama mantel bumi dan batuan yang masuk dalam kelompok batuan ultrabasa yang paling umum. Kesimpulannya yaitu proses pemisahan gravitasi ini secara efektif memisahkan mineral mafic yang kaya akan magnesium dan besi dari sisa magma yang kemudian berevolusi menjadi komposisi yang lebih felsik kaya silika dan aluminium. Yang ketiga yaitu pengaruh jenis batuan induk terhadap nikel laterit. Jenis batuan induk atau batuan asal sangat menentukan keberadaan, kadar, dan karakteristik endapan nikel laterit. Batuan induk merupakan syarat utama karena menjadi sumber elemen nikel yang akan terakumulasi melalui proses pelapukan. Pengaruh batuan induk terhadap nikel tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, batuan ultrabasa merupakan sumber utama. Endapan nikel laterit secara eksklusif berasal dari pelapukan batuan ultrabasa seperti dunit, harsbugit, dan peridotit. Batuan ini tidak mengandung unsur nikel yang cukup untuk membentuk endapan nikel yang bernilai ekonomis. Yang kedua, kandungan nikel awal. Kadar nikel dalam batuan induk yang berbeda, misalnya dunit dan peridotit, akan menghasilkan kadar nikel laterit yang berbeda pula setelah proses pelapukan itu terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa batuan dasar dunit cenderung memiliki kadar Ni yang tinggi dibandingkan dengan peridotit dan serpentinit. Ketiga, mineral penyusun. Batuan ultrabasa yang kaya akan mineral olivin dan piroksen yang tidak stabil di permukaan bumi dan mudah melapuk. Proses pelapukan kimiawi mineral-mineral ini akan melepaskan nikel di dalam larutan dan mengkonsentrasikannya di zona laterit. Intensitas serpentinisasi atau perubahan mineral batuan asal mempengaruhi karakteristik endapan yang terbentuk. Karakteristik zona batuan induk yang dipengaruhi
porositas dan rekahan, yang selanjutnya menentukan seberapa mudah air tanah menembus dan mempercepat proses pelapukan. Ini berdampak pada ketebalan dan perkembangan zona-zona dalam profil laterit. Topsoil turun lagi ke bawah, dan zona limonit turun lagi ke bawah, ada saprolit dan batuan dasar yaitu bedrock. Secara ringkasnya, komposisi geokimia dan mineralogi pada batuan ultra basah awal adalah faktor fundamental yang mengontrol potensi suatu lokasi untuk menjadi deposit nikel laterit yang layak secara ekonomi. Tahapan yang keempat yaitu pengaruh serpentinisasi awal pada batuan induk nikel laterit sebelum terekspos ke permukaan bumi. Serpentinisasi awal adalah tahap awal dari proses alterasi hidrotermal pada batuan induk nikel laterit, yaitu batuan ultramafic seperti dunit dan peridotit, di mana mineral-mineral primer mulai berubah menjadi mineral-mineral kelompok serpentinit. Proses ini terjadi sebelum batuan tersebut tersingkap ke permukaan bumi dan mengalami pelapukan lateritisasi yang intensif. Karakter utama serpentinisasi awal sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses hidrasi. Serpentinisasi awal melibatkan reaksi antara mineral-mineral utama pada batuan induk, yaitu batuan ultramafic, terutama mineral olivin dan piroksin, dengan air pada suhu dan tekanan tertentu. Yang keduanya, pembentukan mineral serpentinit. Hasil utama dari proses ini adalah pembentukan mineral sekunder. Proses ini juga menghasilkan mineral-mineral opak, terutama magnetit. Yang ketiga yaitu derajat rendah. Serpentinisasi awal biasanya terjadi pada suhu yang relatif rendah di sekitaran 200 hingga 300 derajat Celcius dan tekanan yang relatif rendah, seringkali dicirikan pada tekstur batuan. Yang keempat, kondisi bawah permukaan. Proses ini terjadi di bawah permukaan bumi, sering dikaitkan dengan hidrasi mantel di bawah pegunungan tengah samudra atau lingkungan tektonik serupa sebelum batuan tersebut terangkat dan terekspos ke permukaan bumi. Yang kelima, pengaruh terhadap nikel laterit. Tingkat serpentinisasi awal pada batuan induk sangat berpengaruh terhadap distribusi nikel. Semakin tinggi tingkat serpentinisasi, nikel cenderung semakin terikat dalam struktur mineral serpentin dan potensi menurunkan kandungan nikel yang dapat terakumulasi dalam profil laterit saat pelapukan itu terjadi. Singkatnya, serpentinisasi awal adalah prakondisi geologi di mana batuan dasar ultramafic telah mengalami perubahan mineralogi sebelum adanya proses pelapukan pada area yang beriklim tropis dimulai untuk membentuk endapan nikel laterit yang ekonomis. Yang kelima, bagaimana jalur oviolit terbentuk dan pengaruh terhadap batuan induk nikel laterit. Jalur oviolit terbentuk melalui proses tektonik lempeng yang kompleks, di mana segmen kerak samudra dan mantel di atasnya terangkat dan tersingkap ke permukaan melalui obduksi. Seringkali bertabrakan dengan kerak benua. Batuan ultrabasa dalam oviolit ini menjadi batuan induk yang sangat penting bagi pembentukan endapan nikel laterit melalui pelapukan intensif di iklim tropis. Oviolit mewakili penampang lengkap litosfer samudra
dan mantel hingga sedimen laut dalam. Urutan pembentukan di samudra dan penempatan di darat melibatkan beberapa tahap, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemekaran dasar samudra. Opiolit awal terbentuk di pegunungan tengah samudra atau di lingkungan zona subduksi, di mana magma naik dan mendingin membentuk kerak samudra baru. Yang kedua, urutan stratigrafi. Dari bawah ke atas, urutan batuan dalam jalur opiolit yang ideal meliputi yang pertama yaitu batuan beku peridotit mantel, batuan ultrabasa yang kaya akan magnesium dan nikel seperti hasbugit dan dunit. Yang keduanya yaitu gabbro berlapis, batuan beku plutonik yang terbentuk dari kristalisasi magma. Yang ketiga yaitu dek diabas, korok batuan beku yang saling bertumpuk menyalurkan magma ke permukaan. Yang keempat yaitu lava bantal, batuan vulkanik yang terbentuk di dasar laut saat lava meletus dan mendingin dengan cepat. Yang kelima, sedimen laut dalam. Lapisan paling atas terdiri dari rijang dan batu gamping. Pengaruh opiolit terhadap batuan induk nikel laterit, batuan ultrabasa khususnya seperti dunit, peridotit, dan serpentinit. Dalam kompleks opiolit adalah batuan induk utama yang sebagian besar adalah nikel laterit di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sumber nikel primer. Batuan ultrabasa secara alami memiliki konsentrasi nikel primer yang relatif tinggi meskipun tersebar sebagai elemen jejak dalam mineral terutama olivin dan serpentin. Yang kedua yaitu proses pelapukan intensif. Ketika opiolit tersingkap ke permukaan, terutama di zona tropis yang mengalami curah hujan yang tinggi dan suhu yang hangat, terjadi pelapukan kimia yang intensif. Air berfungsi sebagai media penting dalam mengubah komposisi kimia. Yang ketiga yaitu pengayaan supergen. Proses pelapukan ini melarutkan nikel dan mineral asalnya dan memindahkannya melalui air tanah. Nikel kemudian terakumulasi dan terkonsentrasi kembali pada lapisan awal di zona saprolit dan limonit, membentuk profil laterit yang kaya akan nikel. Yang keempat, karakteristik batuan dasar. Karakteristik batuan dasar seperti porositas, morfologi, dan struktur geologi mempengaruhi tingkatan dan jenis pelapukan serta mengendalikan tingkat pengayaan nikel. Singkatnya, keberadaan jalur opiolit menyediakan batuan induk ultramafic yang kaya akan nikel dan kondisi iklim yang tropis mengaktifkan dari proses pelapukan yang mengubah batuan tersebut menjadi endapan nikel laterit yang bernilai ekonomis. Tahapan pengangkatan batuan beku ultramafic dan hubungannya dengan jalur opiolit. Batuan beku ultramafic yang berasal dari mantel atas menjadi paparan di permukaan bumi melalui proses tektonik yang kompleks yang dikenal sebagai abduksi. Proses ini menghasilkan jalur opiolit yang merupakan irisan kerak samudra dan mantel yang terangkat dan tertekan ke atas kerak benua. Tahapan pengangkatan batuan ultramafic. Proses pengangkatan batuan ultramafic yang umumnya terdiri dari
Peridotit seperti hasbugit, lerzolit melibatkan beberapa tahap utama, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan di mantel. Batuan ultramafic terbentuk jauh di dalam bumi, di mantel bagian atas, dan merupakan komponen utama litosfer samudra bagian bawah. Pemekaran lantai samudra. Batuan ini naik ke posisi yang lebih dangkal di bawah pegunungan tengah samudra sebagai bagian dari proses pembentukan samudra baru. Yang ketiga yaitu zona subduksi. Lempeng samudra yang mengandung batuan ultramafic bergerak menuju zona subduksi, di mana lempeng tersebut bertemu dengan lempeng lainnya, biasanya lempeng benua. Alih-alih tersubduksi seluruhnya ke dalam mantel, sebagian kerak samudra dan mantel atas terdorong ke atas dan menekan tepi lempeng benua. Proses penempatan tektonik ini yang disebut dengan obduksi. Kontak antara batuan ultrabasa dengan batuan lainnya seiring menuju kontak tektonik dan pergeseran obduksi. Erosi dan pengangkatan. Setelah terobduksi, batuan ini terpapar ke permukaan melalui proses erosi dan pengangkatan geologi lebih lanjut, membuatnya dapat diamati sebagai batuan kompleks opiolit di daratan. Kesimpulannya yaitu utamanya adalah bahwa keterdapatan batuan ultramafic di permukaan bumi, terutama dalam jalur opiolit, adalah hasil dari proses obduksi tektonik lempeng. Opiolit berfungsi sebagai jendela geologis yang memungkinkan para ilmuwan mempelajari komposisi struktur bumi, struktur mantel bumi, dan kerak samudra tanpa perlu melakukan pengeboran yang sangat dalam. Batuan ultramafic ini sering menjadi batuan induk bagi endapan mineral ekonomis yang penting seperti nikel laterit yang terbentuk akibat pelapukan intensif setelah pengangkatan. Mungkin kali ini video dari mulai tahap pembentukan batuan ultramafic sampai terekspos ke permukaan. Saksikan video selanjutnya mengenai proses pelapukan batuan ultramafic hingga terbentuk endapan laterit. Mungkin kali ini dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.